Hello guys, terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum menonton, siapkan mental dan posisi rebahan kalian. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya juga ya. Pada kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul The Transporter yang dirilis pada tahun 2002. Film ini dibintangi oleh Jason Statham. Pastinya kalian udah pada tahu kan sosok si botak ini. Jadi tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Frank. Dia adalah seorang mantan tentara khusus yang sekarang beralih profesi sebagai pengemudi mafia yang sangat terkenal dan berbahaya. Ada 3 peraturan yang Frank tetapkan sebelum menjadi bagiannya. Yang pertama, jangan pernah mengkhianati kesepakatan. Kedua, tidak boleh menyebutkan nama orang. Ketiga, jangan pernah membuka paket yang diantarnya. Bila mana menyalahi peraturan tersebut, dia tidak akan mengantarkan paketnya. Kemudian Frank disewa untuk mengangkut 3 orang perampok bank, akan tetapi perampoknya lebih dari 3. Dan sesuai kesepakatannya, dia meminta 3 orang atau tidak, polisi akan segera datang. Dan salah satu perampok itu menyuruh menembak Frank. Frank mengatakan, kalau kau menembak babatok orang, tidak akan ada yang bisa mengemudi, karena mobilnya sudah didesain menggunakan kunci password. Akhirnya, ketua perampok itu terpaksa menembak rekan satunya lagi. Untuk itu, Frank segera kabur membawa ketiga perampok tersebut menghindari polisi. Setelah menghindari beberapa polisi yang mengejarnya, akhirnya Frank sudah beres dengan misinya mengantarkan para perampok tersebut. Akan tetapi, ketua perampok itu menawarkan lebih banyak uang kepada Frank untuk mengantarkan mereka ke kota Avignon. Namun, Frank menolaknya karena dia sudah menyelesaikan misinya dan Frank sudah teguh pendirian dengan peraturan yang dibuatnya. Kemudian para perampok itu keluar dan melarikan diri kembali dengan supir amatirnya. Frank pulang ke rumahnya yang berada di Pila dan kita lihat dia sedang mengganti plat nomornya. Ternyata dia mempunyai beberapa plat nomor sehingga dia tidak akan ada bukti untuk ditangkap oleh polisi. Dan berita heboh tertangkapnya perampok tadi karena supirnya yang tadi benar-benar sangat amatir. Saat itu Inspektur Tarconi, teman militer lamanya Frank, datang ke kediamannya bermaksud menanyakan tentang mobil BMW yang sama percis dengan kasus yang melarikan diri dari lokasi perampokan. Dia pun memeriksa mobilnya, namun dikarenakan kekurangan bukti, inspektur itu pergi dari tempat tersebut. Maybe I'll come back later for that coffee. Selanjutnya, Frank disewa untuk mengantarkan sebuah paket seberat 50 kg ke Amerika. 7 o'clock in the morning at the front door. Delivery will be at noon. If no one's there, it is not my responsibility. Saat mengendarai, tiba-tiba bannya kempes, lantas ia pun turun untuk mengganti ban yang baru. Tapi saat buka bagasi, Frank melihat paketnya bergerak-gerak dan rasa penasaran pun muncul. Dia sangat sekali ingin membuka paketnya, tapi ingat dengan peraturan yang dibuatnya. Dikarenakan isi paketnya terus bergerak, akhirnya dia sangat penasaran membuka paket tersebut dan itu akan membuat masalah besar baginya. Saat paketnya dibuka, ya ternyata itu seorang wanita bernama Lai. Hampir mirip seperti... Enggak blog, itu mah jauh, bukan itu. Nah, itu baru mirip, tapi enggak sih kalau dibuka lakbannya rada merenyeng. Untuk kemudian Frank memberinya minum dan menutup rapat kembali bagasinya.
Frank melanjutkan perjalanannya lagi, tapi lagi-lagi diganggu dengan wanita itu karena terus bergerak. Akhirnya ia membuka kembali. Kemudian Lai meminta pipis. Kumaha ieu teks teh? Maksudnya dia kebelet pengen pipis. Frank di sana menalikan Lai agar tidak kabur dan diberi waktu 1 menit untuk buang air kecil. 53, 52. Tapi setelah 1 menit dia mencoba menarik-narik talinya, tapi agak sedikit berat. Lantas Frank langsung menghampirinya dan Lai sudah kabur dari tempat tersebut. Pinter sekali ini pura-pura kebelet pipis. Bisa gitu. Lai lari dari tempat itu dan berniat untuk kabur. Tapi bukan masalah besar bagi Frank. Dia terus mengejar Lai sampai tertangkap kembali. Saat kembali ke mobil sudah ada 2 polisi yang melihatnya dan di sana Frank langsung menghajar 2 polisi tersebut, lalu ia membawa kedua polisi bersama Lai. Singkat cerita, Frank sudah sampai di tujuannya di Wall Street dan bertemu dengan Bettencourt. Ia memberikan paketnya itu dan dia ngawaduk bilangnya tidak membuka, tapi faktanya dia sendiri yang menyalahi aturannya. Never open the package. I like that. Kemudian dia pergi dari tempat tersebut dan hendak membeli minuman untuk polisi yang dibawanya. Tapi saat kembali ke mobil, tiba-tiba mobilnya meledak dan membuat Frank terpental. Frank dengan segera kembali ke Villa Bettencourt untuk membalaskan dendam di mana dia membunuh dan melukai beberapa anak buah Bettencourt. Where is he? Setelah itu Frank mencuri mobil Mercy untuk melarikan diri hanya untuk menemukan paket yang tersumbat di kursi belakang. Di dalam perjalanannya, lagi-lagi Frank dikejutkan dengan mobil yang dibawanya karena di dalam kursi belakang adalah yang nyumput di bagasi. Kemudian Frank mengeluarkan Lai untuk meninggalkannya, tapi lama-kelamaan dia mulai merasa khawatir dan nyaah terhadapnya. Akhirnya dia kembali untuk membawa Lai ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Frank memberinya makanan dan membiarkan Lai untuk tinggal bersamanya. Bon appetit. Can I leave? My guest. Saat Frank sudah tidur, Lai mencari informasi tentang Frank. Ia mengacak-ngacak lacinya dan menemukan pinnya bahwa dia seseorang mantan tentara. Di lain lokasi, Bettencourt mengunjungi rumah sakit untuk menemui salah satu anak buahnya. Dia menanyakan kepada anak buahnya tentang siapa yang telah melakukan ini semua. Beliau menjawab bahwa Frank yang telah menyerang pilanya. Dan setelah mengetahui itu semua, Bettencourt malah membunuh anak buahnya sendiri. Keesokan harinya, Lai sudah mempersiapkan sarapan pagi untuk Frank layaknya suami istri pada umumnya, tetapi masih belum sah. Kemudian Inspektur Tarconi datang kembali dan Frank mempersilahkannya masuk, sembari mengobrol dan ngopi bala-bala bersama. Inspektur bertanya tentang mobilnya yang biasanya disimpan di garasi. Frank menjawab bahwa mobilnya telah dicuri. Lalu Lai mendukung alibi Frank dan mengalihkan pembicaraannya dengan memperkenalkan dirinya sebagai koki sekaligus pacarnya Frank. Inspektur kembali pulang dengan tanpa membawa bukti nyata. Tak lama setelah inspektur pergi, tiba-tiba rumah Frank ditembak oleh rudal. Dan itu semua ulahnya anak buah Bettencourt. Frank dan Lai sesegera mungkin pergi dari rumahnya dan menghindari reruntuhan sekaligus rudal otomatis yang akan ditembak oleh orang di luar. Mereka segera melompat ke lorong bawah air yang sudah dipersiapkan Frank bila mana terjadi yang tidak diinginkan. Di dalam air, Frank sudah mempersiapkan oksigen untuk menyelam ke arah daratan. Dalam pelariannya, ternyata Frank masih memiliki rumah tanpa ada seorang pun yang tahu. Is this your house?
Dan di momen inilah kesempatan yang tidak akan disia-siakan Frank. Tiba-tiba Lai ingin melakukan mantap-mantap bersama Frank. Kemudian setelah itu Frank kembali diinterogasi oleh Inspektur Tarconi tentang mengenai rumahnya yang terbakar habis. Frank menjelaskan dengan bohong dia sama sekali tidak mengetahui hal itu katanya. Hanya saja saat beliau pulang mereka berdua hanya sedang berenang dan saat kembali ke rumahnya sudah terbakar habis. Inspektur bertanya kembali, mana mungkin tidak mengetahui hal itu. Apakah kamu mempunyai masalah dengan rekan bisnis? Karena dia menemukan bukti peluru dan bekas tembakan. Itu semua tidak dilakukan dengan orang yang ceroboh. Frank berbohong again dengan menjawab, kau tahu sendiri kan, aku seorang pensiunan dan tidak mempunyai rekan bisnis sama sekali. Dan setelah itu inspektur dipanggil untuk ke bawah sebentar. Saat itulah Lai mempunyai ide, dia mengakses komputer inspektur untuk mencari informasi tentang siapa Bettencourt. Halo. Inspektur memberinya sejumlah uang kepada mereka yang tak seberapa. Frank menolaknya, tetapi Lai langsung ngarawu uang tersebut. Untuk itu Lai segera naik taksi, akan tetapi Frank lebih memilih untuk jalan kaki saja dan berniat untuk membangun kembali villa yang dibomnya tadi dan akan memulai hidup baru. Ia juga menyarankan Lai untuk melakukannya. Saat hendak pergi, Lai mengatakan kepada Frank yang sebenarnya terjadi, bahwa di dalam kontainer ada 400 orang yang akan diperjualbelikan oleh Bettencourt, termasuk keluarga dan ayahnya juga. Awalnya Frank tidak begitu percaya dengan perkataan Lai, tapi setelah Lai menjelaskan pilanya yang saat itu dibom, itu ulahnya Bettencourt. Your job was to save people. Di sisi lain, inspektur membuka kembali komputernya dan mengetahui bahwa Frank sedang mencari seseorang. Sesaat Bettencourt kembali ke kantornya, tiba-tiba Frank dan Lai sudah berada di kantornya. Untuk itu Frank menodongkan pistol kepadanya, sementara Lai mencari kunci kontainer tersebut. Dan di sini akan terkuak fakta setelah Bettencourt mengatakan bahwa ayahnya Lai bernama Kuai ternyata seorang mafia gangster yang bekerja sama dengannya. Di situ Frank sangat begitu kecewa terhadap Lai dan keadaan menjadi kacau. Kuai saat itu datang. Lai menodongkan pistol kepada ayahnya, akan tetapi Lai tidak sanggup membunuhnya. Ia pun ditangkap kembali dan Frank dibuat pingsan oleh anak buah Bettencourt. Kemudian Inspektur Tarconi datang tepat waktu. Ia membawa Frank dan meminta mereka untuk memberikan laporan di kantornya. Saat terbangun, Frank sudah berada di ruangan sel. Ia berbicara langsung dengan Inspektur Tarconi bahwasanya Kuai ayahnya Lai seorang mafia atau penjahat yang akan segera memindahkan 400 orang di dalam kontainer yang akan dibawa ke Meksiko. Dia membutuhkan bantuan untuk keluar dari sel dan akan menyelesaikan kasusnya kurang lebih 12 jam. Inspektur Tarconi setuju untuk membantu pelarian Frank. Dia berpura-pura sebagai sandera palsunya. Saat tiba di pelabuhan, Tarconi memberikan senjata, tapi Frank tidak membutuhkan itu karena dia sudah siap dengan senjatanya terlebih dahulu. Tiba di dermaga, Frank mengecek satu persatu kontainer yang ada orangnya. Di saat bersamaan, Lai juga ada di sana. Lai ditampar ayahnya dan akan dibawa pulang ke kampung halamannya. Frank langsung melakukan aksinya melawan satu persatu gangster tersebut. Kemudian Frank berusaha mengejar kontainer yang kemungkinan di kontainer itulah orang-orang tersebut disekap.
Dan di sini akan terjadi pertarungan sangat epik yang dimana Frank melumuri tubuhnya dengan oli samping ninja 4 tak. Pasukan terus berdatangan dan akhirnya Frank melarikan diri dengan menceburkan dirinya ke dalam laut. Setelah itu Frank melanjutkan pengejarannya lagi dengan menggunakan mobil yang ada. Di tengah perjalanan mobilnya mogok dan dia melihat ada pesawat ngelewat. Untuk itu ia mengejar pesawat tersebut sampai ngos-ngosan. Dan sampainya di sana Frank menyuruh pilot itu untuk mengejar truk kontainer bersamanya. Frank kemudian terjun payung berusaha untuk menghentikan kontainernya. Dan pertarungan terus berlanjut di mana Frank harus adu mekanik dengan Bettencourt sekaligus mengendalikan truk yang dibawanya. Dan akhirnya Frank memenangkan pertarungannya dengan melemparkan Bettencourt ke jalanan. Frank berhasil membawa kabur kontainernya dan saat hendak keluar tiba-tiba Quay sudah ada di sana. Quay menyuruh Frank agar keluar dari truk tersebut dan menggiringnya ke tepi tebing. The delivery will be made. My daughter will get away. Yeah, if she's lucky, maybe you'll get hit by a truck. Namun apa yang terjadi setelah itu? Iya, tiba-tiba Lai menembak ayahnya sendiri di belakangnya. Karena Lai sudah muak dengan apa yang dilakukan ayahnya sendiri. Setelah itu Inspektur Tarconi datang bersama polisi. Dan benar saja saat dibuka kontainer itu terdapat banyak orang yang ada di dalamnya. Mereka pun menyelamatkan orang-orang tersebut. Dan film pun berakhir.